Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada pelajaran pengelolaan bisnis retail kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu bab 3, kesehatan dan keselamatan kerja bisnis retail. Berikut adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Untuk kompetensi dasarnya masih di 3.3, menganalisis kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan bisnis retail. Kemudian 4.3 yaitu melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan bisnis retail. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami pengertian dan isi kesehatan dan keselamatan kerja bisnis retail. Kemudian yang kedua, memahami bahaya dan kecelakaan kerja dalam bisnis retail, serta menganalisis cara penyelamatan diri dari bahaya kerja retail. Kemudian untuk lebih lengkapnya, kalian bisa baca sendiri ya nak ya. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Masih di bagian pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep kesehatan dan keselamatan kerja bisnis retail. Pada pertemuan kemarin, kita sudah mempelajari poin pertama, yaitu pengertian, kesehatan, dan keselamatan kerja. Sehingga kita mengetahui apa itu keselamatan kerja, dan mengetahui pengertian keselamatan kerja, serta pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Kita juga sudah mempelajari poin kedua, yaitu tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Ada dua macam tujuan keselamatan kerja. Yang pertama itu untuk perusahaan. Yang kedua, macam-macam tujuan keselamatan dan kesehatan kerja untuk karyawan. Kemudian, poin terakhir yang kita bahas di penjelasan yang lalu adalah lambang atau logo dari kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga kita mengetahui logo dan arti dari lambang tersebut. Selain itu, saya juga sudah menjelaskan tentang beberapa prosedur kerja dengan aman dan tertib ya nak ya. Bapak harap kalian tidak melupakan pembahasan-pembahasan di penjelasan poin yang pertama, kedua, dan ketiga. Karena di pertemuan kali ini, kita akan membahas poin yang keempat dan poin kelima, serta pembahasan yang kedua. Langsung saja kita masuk ke poin keempat, yaitu Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Undang-Undang Keselamatan Kerja yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, menjamin suatu proses produksi berjalan teratur dan sesuai rencana, mengatur agar proses produksi tidak merugikan semua pihak, baik pihak perusahaan maupun pihak karyawan dan lingkungan sekitar. Pada pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama. Kemudian, Undang-Undang Keselamatan Kerja yang juga masih berlaku di Indonesia sekarang ini adalah Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang inilah yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Dari pernyataan tersebut sudah jelas ya nak, bahwa ruang lingkup pemberlakuan Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja dibatasi oleh adanya 3 unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif terhadap tempat kerja. 3 unsur yang harus dipenuhi adalah yang pertama, tempat kerja di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Yang kedua, adanya tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, ada bahaya di tempat kerja itu. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 menyebutkan bahwa tenaga kerja merupakan modal utama
serta pelaksanaan dari pembangunan. Kemudian kita masuk ke poin yang kelima ya nak, yaitu tentang kecelakaan kerja. Dapat kalian lihat bahwa kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki oleh orang yang melakukan proses aktivitas kerja. Faktor-faktor dalam hubungan pekerjaan yang dapat mendatangkan kecelakaan disebut sebagai bahaya kerja. Selanjutnya, ada beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja ya nak. Beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor manusia. Di antaranya, kurang keterampilan atau pengetahuan. Misalnya, keterampilan atau pengetahuan tentang bahaya kebakaran serta konsleting listrik dalam toko retail. Kemudian, faktor material atau peralatannya. Misalnya, bahan yang seharusnya dibuat dari besi dibuat dengan bahan lain yang lebih murah, sehingga menyebabkan kecelakaan kerja. Mungkin tujuannya agar meminimalisir biaya, tapi harus ingat, keselamatan dan kesehatan kerja harus diperhatikan. Faktor berikutnya yaitu sumber bahaya, meliputi perbuatan bahaya, misalnya metode kerja yang salah, sikap kerja yang terledor, kemudian kondisi atau keadaan bahaya, misalnya lingkungan kerja yang tidak aman serta pekerjaan yang membahayakan. Terakhir, faktor lingkungan yang tidak sehat, misalnya kurangnya penataan kabel listrik yang tidak rapi, kemudian pencahayaan, ventilasi, pergantian udara yang tidak lancar, dan suasana yang sumpek. Berikut adalah kerugian akibat kecelakaan kerja. Yang pertama, kerugian langsung berupa penderitaan pribadi atau rasa kehilangan dari anggota keluarga korban. Ini adalah dari pihak pekerja ya nak ya. Kemudian, sedangkan dari pihak perusahaan, adanya biaya pengobatan dan perawatan serta biaya asuransi. Kemudian yang kedua, kerugian tidak langsung atau tersembunyi ya, meliputi kerusakan mesin dan peralatan, terganggunya produksi, terganggunya waktu kerja karyawan, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua ya nak, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja bisnis retail. Prosedur yang berkaitan dengan keamanan berupa SOP atau standar operasional prosedur wajib dilakukan. Prosedur itu antara lain adalah penggunaan peralatan keselamatan kerja. Fungsi utama dari peralatan keselamatan kerja adalah melindungi dari bahaya kecelakaan kerja dan mencegah akibat lebih lanjut dari kecelakaan kerja. Pedoman dari ILO atau International Labour Organization menerangkan bahwa kesehatan kerja sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Pedoman itu antara lain, yang pertama, melindungi pekerja dari setiap kecelakaan kerja yang mungkin timbul dari pekerjaan dan lingkungan kerja. Kemudian yang kedua, membantu pekerja menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, memelihara atau memperbaiki keadaan fisik, mental, maupun sosial para pekerja. Alat keselamatan kerja yang biasanya dipakai oleh tenaga kerja adalah helm, masker, kacamata, atau alat perlindungan telinga, tergantung pada profesinya ya nak. Itu seperti yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian poin berikutnya yaitu peralatan keamanan dan keselamatan kerja. Berikut ini peralatan yang menunjang keamanan saat bekerja di toko retail. Pertama, alat pemadam api ringan atau APAR atau racun api. Kemudian yang kedua, fire sprinkler. Kemudian yang ketiga, fire alarm. Keempat, CCTV. Kemudian yang kelima, emergency exit atau pintu darurat. Untuk penjelasan masing-masing peralatan bisa kalian baca di buku kalian sendiri ya nak. Selanjutnya, pencegahan dari bahaya kerja. Upaya pencegahan itu perlu untuk mengantisipasi terjadinya bahaya. Maksudnya, keselamatan kerja mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan
sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak aman dan atau tidak sehat. Syarat-syarat kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja ditetapkan sejak tahap perencanaan hingga keseluruhan proses yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Kemudian, cara atau upaya penyelamatan diri. Berikut adalah cara atau upaya penyelamatan diri apabila terjadi kebakaran tidak disengaja atau konsleting listrik di toko retail. Sebagai pegawai atau karyawan dan pengunjung atau pembelinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, usahakan jangan panik. Jika ada, bunyikan tanda bahaya atau alarm dan gunakan peralatan keamanan serta keselamatan dalam toko retail. Kemudian yang kedua, jika masih memungkinkan, matikan peralatan listrik dan jangan menyiram sumber kebakaran dengan air apabila masih terdapat arus listrik. Kemudian yang ketiga, jika sudah tidak dapat diatasi dengan peralatan keamanan dan keselamatan, segera hubungi pemadam kebakaran di nomor 112 atau PLN di nomor 123. Yang keempat, melindungi saluran pernapasan. Yang kelima, ikuti petunjuk evakuasi. Jika kebakaran tidak bisa dikendalikan, segera melakukan evakuasi diri dan jangan sampai terjebak di keramaian. Alhamdulillah, bab 3 telah selesai kita bahas ya nak. Bapak harap pembelajaran ini dapat dipahami dengan mudah dan jelas. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan atau belum jelas, kalian bisa tanyakan langsung melalui nomor WA Bapak ya. Semoga pembahasan kita ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.